Oke, baik, terima kasih. Sedikit saya menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait tentang CSR atau tanggung jawab sosial pada perusahaan yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, sebelum saya menjawab, saya coba menjelaskan sedikit apakah wajib perusahaan memberikan CSR ya. Jadi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan wajib melaksanakan CSR. Apabila tidak, maka perusahaan bisa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan adakah dasar hukumnya? Dasarnya yaitu bisa kita ambil dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang selanjutnya disebut menjadi Undang-Undang PT. Nah, selanjutnya saya menjawab pertanyaan tentang tujuan CSR ya. Tujuan daripada CSR dalam sebuah perusahaan adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan upaya menjaga keseimbangan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat Indonesia secara umum maupun komunitas di sekitar proyek dan kantor pusat secara khusus. Maka CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Artinya perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial yang seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan sebagainya. Nah, seperti saya ambil salah satu contoh, salah satu perusahaan swasta di Probolinggo yang biasa melakukan CSR secara kontinu atau terus-menerus, yaitu PT BJB ya, salah satu perusahaan swasta di Kota Probolinggo. Dalam berbagai kegiatan sosial merupakan wujud tanggung jawab sosial yang patut kita acungkan jempol. Nah, oke, baik, itulah sedikit penjelasan saya tentang apa itu CSR dan apa tujuannya dan apa dasar hukumnya secara singkat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat tentunya. Oke, baik, terima kasih. Program CSR PT BJB Berdikari Jaya Bersama, konsisten salurkan ke masyarakat. Probolinggo CB News Indonesia, PT BJB Berdikari Jaya Bersama dari tahun ke tahun selalu konsisten salurkan CSR ke masyarakat. Ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat Kota Probolinggo, khususnya di wilayah lingkungan perusahaan PT BJB Kota Probolinggo. Apalagi di saat masa pandemi COVID-19, PT BJB bersama pemerintah ikut berperan aktif menanggulangi kesulitan warga masyarakat saat itu. Dengan menyalurkan dana CSR, PT BJB hadir di tengah-tengah warga masyarakat Kota Probolinggo, membantu masyarakat baik pangan dan juga kesehatan. Selain di bidang ekonomi, PT BJB Berdikari Jaya Bersama juga berperan aktif dalam bidang pendidikan, dengan membangun sekolah pintar pertama di wilayah Kelurahan Kedung Asem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, dengan harapan sekolah pintar tersebut bisa menyerap anak-anak yang tidak mampu dan putus sekolah, agar kelak menjadi anak yang berguna untuk orang tua dan negara. Selain itu, dana CSR PT BJB Berdikari Jaya Bersama disalurkan ke pondok pesantren yang ada di sekitar pabrik perusahaan PT BJB, dengan harapan agar anak-anak santri lebih fokus dalam menyerap ilmu pengetahuan agama. Dengan keberadaan pabrik tersebut, warga masyarakat yang berada di sekitar perusahaan agar bisa menikmati hasil dari perusahaan, yang melalui dana CSR dari PT BJB Berdikari Jaya Bersama, sesuai dengan nama perusahaan Jaya Bersama warga masyarakat Kota Probolinggo, khususnya di wilayah lingkungan pabrik PT BJB Berdikari Jaya Bersama. Bukan hanya itu, di saat masa sulit pasca pandemi COVID-19, PT BJB Berdikari Jaya Bersama, bersama-sama pemerintah Kota Probolinggo menggelar bazar murah di alun-alun Kota Probolinggo, dan juga di Jalan Suroyo beberapa waktu lalu, dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat luas di Kota Probolinggo. Dalam hal ini, perusahaan PT BJB ikut berperan aktif terhadap masalah ekonomi dan pendidikan warga masyarakat Kota Probolinggo. PT BJB Berdikari Jaya Bersama salah satu perusahaan yang ada di Kota Probolinggo, konsisten dalam penyaluran dana CSR, Corporate Social Responsibility ke masyarakat. Ini merupakan bentuk tanggung jawab PT Berdikari Jaya Bersama kepada masyarakat Kota Probolinggo.
Untuk selanjutnya mari kita ikuti tayangan CB News Indonesia. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Sama yang lain. Ada berapa Pak sak? Kita 1000 sak dengan per saknya seberat 5 kg, 5 ton ya totalnya. Untuk wilayah mana saja? Pertama dan Kedungasem. Ini agenda tahunan ya? Ya, kita tahunan selalu rutin untuk melakukan pembagian. Lanjut ya? Ya, lanjutan aja. Selain berbentuk sembako yang sudah dilakukan, kemarin kita ada melakukan juga pasar murah, basar, di mana di alun-alun, apalagi ya, dasarnya. Sebelum itu rumah juga kesehatan, pendidikan, kesehatan biasanya kita juga ada apa posyandu ya, balita yang di